Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai landasan teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Adapun pembahasan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yakni Dea Nanda Aulia, kemudian Nurul Hafizah, Rahma Fazila, Wirzatul Ahya Maulina, dan Nur Habibi Siregar, yakni saya sendiri. Nah, teman-teman bersama-sama langsung kita simak mengenai pembahasannya. Pengertian teori menurut Wiersman. Menurut Wiersman, pada tahun 1986, teori merupakan generalisasi untuk menjelaskan fenomena secara sistematis. Sedangkan menurut Cooper di Cinder, pada tahun 2003, teori merupakan konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Marsh, pada tahun 1963, ada 3 macam teori dari penggunaan data empiris, yaitu pertama teori deduktif, keterangan diberikan sebelum mengarah ke data yang akan digunakan. Kemudian ada teori induktif, dari data yang terkumpul diambil dari sebuah kesimpulan atau teori. Yang terakhir ada teori fungsional, interaksi data ke teori kembali ke fungsi teori. Yang pertama menjelaskan, yang kedua meramalkan, yang ketiga adalah mengendalikan. Fungsi teori dalam penelitian menurut Cooper dan Cinder pada tahun 2003, 1. Mengerucutkan fakta yang akan diteliti. Yang kedua, memberikan pendekatan yang menjanjikan arti terusan. Yang ketiga, menyusun data lebih sistematis. Yang keempat, menyimpulkan informasi tentang objek yang dipelajari dan menentukan. Yang kelima, perbedaan yang ada pada awal observasi memprediksi fakta lanjutan yang akan ditemukan. Kenalkan, nama saya Rahma Fazila dengan NIM 206-20044. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi teori. Deskripsi teori dalam penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori. Uraian sistematis tentang teori yang dimaksud tadi, maksudnya ialah sumber bacaannya itu seperti buku, kamus, jurnal, ensiklopedia, dan juga hasil penelitian. Nah, kriteria sumber yang baik itu relevan, kelengkapan, dan kemutakhirannya itu jelas. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang ingin diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan juga lebih terarah. Langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tetapkan nama variabel yang ingin diteliti dan jumlah variabelnya. Nah, cara yang kedua, cari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan juga tesis. Nah, yang ketiga itu lihat daftar isi setiap buku dan pilihlah topik yang relevan dengan setiap variabel yang ingin diteliti. Nah, yang selanjutnya itu keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Nah, kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya, dan kemudian pilihlah definisi yang paling sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang kelima itu baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Nah, kemudian lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Nah, yang terakhir itu yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca tadi dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa kita sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Baik, materi selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir
yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Berpikir juga menggambarkan bagaimana pendekatan dalam memecahkan permasalahan penelitian dan juga bagaimana keterkaitan antar teori atau variabel dalam rangka menjawab tujuan-tujuan dari penelitian. Perkenalkan, nama saya Wirzatul Ahyamulina dengan NIM 220620040. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ada dua, yaitu kerangka berpikir dalam penelitian dengan dua variabel atau lebih. Nah, jika penelitian melibatkan dua variabel atau lebih, maka kita perlu mengemukakan kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini akan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Kerangka berpikir juga akan membantu kita dalam merumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua, kerangka berpikir dalam penelitian dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Nah, jika penelitian kita hanya membahas satu variabel atau lebih secara mandiri, maka kita perlu yang pertama yaitu mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel. Yang kedua, memberikan argumentasi terhadap variasi besar-besaran variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu manfaat kerangka berpikir. Yang pertama, membantu peneliti untuk menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua, menguji apakah perumusan masalah dan tujuan yang ingin kita capai itu logis. Yang ketiga, menemukan konsep-konsep yang dapat digunakan untuk masalah dalam penelitian kita. Nah, jadi dalam penelitian, kerangka berpikir sangat penting untuk menggambarkan hubungan antara variabel, memberikan deskripsi teoritis, dan membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis, serta menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas. Kemudian, kerangka berpikir juga akan membantu kita dalam merancang dan melaksanakan penelitian dengan baik. Nah, kemudian hipotesis dalam penelitian. Pengertian hipotesis dalam penelitian adalah pernyataan sementara atau dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Nah, jadi hipotesis ini perlu diteliti dulu, baru kita tahu kebenarannya benar atau tidak. Nah, kemudian hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, jadi hipotesis ini yang ketiga. Kemudian jenis-jenis hipotesis ada dua, yaitu yang pertama hipotesis nul atau HO dan hipotesis alternatif. Hipotesis nul adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel yang diteliti. Kemudian hipotesis alternatif akan diterima jika hipotesis nul ini ditolak. Kemudian yang ketiga, hipotesis perumusan hipotesis. Hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan statistik tanpa parameter populasi seperti rata-rata, rumusnya X, simpangan baku, rumusnya S, kemudian varians S kuadrat, kemudian koefisien korelasi, rumusnya yaitu R. Kemudian tidak semua penelitian memerlukan rumus hipotesis. Ada beberapa penelitian yang tidak menggunakan rumus, seperti penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif asosiatif sering tidak memerlukan rumusan hipotesis. Nah, jadi hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diperlukan bukti kebenarannya.
Nah, pada pembahasan selanjutnya yakni mengenai bentuk-bentuk hipotesis. Ada dua macam bentuk hipotesis. Yang pertama itu hipotesis nul dan yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nul yakni hipotesis yang mendeskripsikan keluaran atau selain dari hipotesis alternatif. Jadi, biasanya hipotesis nul ini mendeskripsikan tidak ada hubungan atau pengaruh antar variabel yang diuji. Nah, biasanya dinyatakan dengan H0. Dan yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang mendukung prediksi atau dugaan dan diterima jika hasil penelitian itu mendukung hipotesis. Nah, biasanya dinyatakan dengan H1 atau HA. Nah, hipotesis juga memiliki bentuk rumusan, di mana bentuk rumusan dari hipotesis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hipotesis deskriptif. Nah, yang kedua ada hipotesis komparatif. Sementara yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Mengenai hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel secara mandiri atau tidak membuat perbandingan ataupun hubungan. Jadi sebagai contohnya dapat kita lihat seperti seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, atau di contoh lain seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Di contoh lain dapat kita lihat seperti seberapa lama daya tahan lampu merek A dan B, atau seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Nah, jadi teman-teman, dari 3 pernyataan tersebut rumusan hipotesisnya itu dapat kita lihat seperti daya tahan lampu merek X sama dengan 800 derajat dan produktivitas di Kabupaten Klaten itu sebesar 8 ton, dan gaya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Sementara di contoh lain itu hasil hipotesisnya menunjukkan gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Nah, seperti itulah contoh dari rumusan hipotesis deskriptif. Nah, selanjutnya mengenai hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi contohnya seperti rumusan masalah komparatif, adakah perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B? Nah, jadi hipotesisnya itu atau rumusannya seperti tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan merek B. Daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Dan yang terakhir, rumusan hipotesisnya itu dapat dinyatakan seperti daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Dan yang terakhir mengenai hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi contoh rumusan masalahnya itu adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Nah, jadi mengenai rumusan hipotesisnya itu ialah rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Halo, saya Nur Hafizah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu persyaratan hipotesis. Nah, persyaratan hipotesis itu yang pertama harus dirumuskan secara jelas, padat, dan signifikan. Selanjutnya, pernyataan yang dibuat itu dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Selanjutnya, menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Terus hipotesis ini juga dapat diuji. Selanjutnya, gagasan yang diambil itu dari gagasan teori, bukan gagasan liar ataupun gagasan yang tidak berlandasan dari teori. Nah, selanjutnya hipotesis ini juga diambil berkaitan dengan populasi yang diambil dari penelitian. Nah, selanjutnya adalah contoh hipotesis. Nah, adapun pengaruh positif yang signifikan, hipotesis ini juga dapat menunjukkan yaitu masalah dari penelitian, variabel penelitian,